Halo sahabat Eljon, jumpa kembali bersama saya Bagas. Senang sekali bisa menyapa Anda semua di Indonesia Pageant Talk by Eljon Celebrity. Nah pemirsa semuanya, kembali saya akan mengajak Anda semua bertemu dengan sosok inspiratif, cantik, bertalenta. Siapakah dia? Langsung saja kita lihat berikut cuplikannya. Rosalina Risang Sekar, arsitek daerah istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, daerah istimewa Yogyakarta akan menjadi runner-up 1 Putri Pariwisata Indonesia 2024 atau Miss Tourism Universe Indonesia. Kami ingin mengundang Bapak Tamrin untuk dapat menyerahkan selempang piala, hand bouquet dan juga hadiah kepada runner-up 2 Yogyakarta. Luar biasa, selamat sekali lagi kami ucapkan kepada daerah istimewa Yogyakarta. Malam hari ini sebagai runner-up 1 Putri Pariwisata Indonesia 2024. Luar biasa ya perjalanannya dari Jogja melewati karantina ya. Dan tentunya bersama dengan para finalis dari masing-masing daerah. Dan malam hari ini daerah istimewa Yogyakarta dinobatkan sebagai juara 2 Miss Tourism Universe Indonesia 2024 atau second runner-up Putri Pariwisata Indonesia 2024. Wah, Rosalina Risang Sekar Limbangsari hadir bersama kita. Beliau merupakan Miss Tourism Universe Indonesia 2024 yang juga merupakan runner-up dari Putri Pariwisata Indonesia 2024. Hai Kak Bagas, hai juga sahabat Eljon semua. Halo, apa kabar Rosalina? Sehat, puji Tuhan, baik. Terima kasih sudah hadir di Pageant Talk kali ini. Thank Senang you bisa juga. bertemu kamu. Aku juga senang banget. Gimana setelah kompetisi kemarin? Sudah kumpul kembali energinya? Ya, sudah recovery dan udah kerja lagi. Sudah Kak. kerja lagi ya, baik. Nah sahabat Eljon, Rosalina ini juga merupakan seorang arsitek. Betul. Jadi kalau kita lihat dari gelarnya, selain arsitek sebagai pekerjaan, kamu juga ada keturunan Jawa ya? Iya. Roro Rosalina Risang Sekar Limbangsari. Keren banget namanya. Sebenarnya Raden Roro kan. Raden Roro ya? Iya, benar. Jadi itu ada keturunan ada, Jawa, kebetulan ya? aku dari Hamengkubuwono II. Wow, Iya. Itu tuh gimana sih ceritanya? Kalau di dikulik gitu ya, itu Hamengkubuwono itu seperti apa dan statusnya bagaimana nih? Iya, jadi dari Sri Sultan itu punya selir begitu ya. Nah, itu tuh salah satunya kalau ditarik garis keturunan, saya masuk di keturunan ke-7 dari beliau, Sri Sultan Hamengkubuwono II gitu Luar kan. biasa, terlihat ya sahabat Eljon anggunnya ya. Oke, cocok jadi putri ya, berarti ya memang ditakdirkan atau sudah dari keturunannya nih? Waduh. Oke, panggilnya Rosalina, Rose? Rose boleh. Rose ya, oke. Oke, Rose, kamu kemarin baru saja kompetisi ikut Putri Pariwisata Indonesia 2024, mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ada keturunan Jogja ya? Ada. Asli Jogja? Asli, lahir di Jogja, besar di Jogja. Sekarang tinggal di Jakarta. Di Jakarta untuk kerja. Untuk kerja. Oke, kamu kemarin kompetisi nih Putri Pariwisata Indonesia bersaing bersama banyak putri-putri dari berbagai provinsi, keluar sebagai juara kedua ya dengan gelar utama, salah satu gelar utama yaitu Miss Tourism Universe Indonesia 2024. Gimana sih perasaannya? First thing, aku mau sedikit menyampaikan bahwa spirit aku dari awal ikut Putri Pariwisata dan karantina, aku melihatnya bukan bersaing. That's why aku merasa berdinamika aja, jadi aku nggak ada beban gitu. Itu yang aku bawa dari spirit mengikuti Putri Pariwisata ini. Jadi karena aku tidak merasa terbebani untuk winning, aku jadi menjalani setiap fasenya itu dengan enjoy. Dan puji Tuhan ternyata Tuhan kasih aku kesempatan dan Eljon kasih kepercayaan untuk winner, itu jadi extra gift lah yang aku dapatkan dari berdinamika bersama teman-teman. Jadi aku memang mau menekankan bahwa aku nggak bersaing di sini.
dan aku berdinamika bersama teman-temanku di seluruh Putri Pariwisata ini gitu Kak Luar Bagas. biasa. Karena the best thing itu living in the moment gitu Yes, ya. that's Jadi right. kamu appreciate semua Bener. momen yang kamu jalani di sana. Bener banget. Seru nggak kemarin? Seru banget. Seru ya? Karena venue-nya juga ini sih asik banget ya, The Highland Resort Park. Di setiap kegiatannya tuh ada tempat-tempat yang asik banget space-nya dan bikin kita bisa enjoy the moment. Dan explore gitu ya? Iya, explore. Jadi nggak kerasa pressure ataupun nggak tertekan karena udah kayak kita lagi liburan bareng aja Oke. gitu. Setuju sih, lihat dari Iya. kegiatan kalian di sosial media, Iya, semuanya asik ikut banget. perjalanannya terus juga. Benar-benar. Banyak explore ya kalian di sana, Iya. suasananya baru, lebih ke Baru. terbuka gitu ya. Iya, asik banget. Oke. Setuju. Kemudian kalau misalnya kita bicara kompetisi nih, terus kan kamu bilang kamu berdinamika sama teman-teman, kamu enjoy sekali sama yang lain. Artinya kan kamu jadi diri kamu sendiri di situ ya. Dan ternyata Dewan Juri melihat diri kamu ini mempunyai sesuatu gitu ya, sehingga bisa keluar sebagai salah satu Iya. pemenang. Congratulations. Thank you banget Kak Bagas, thank you banget. Tapi sebelumnya kamu udah pernah ikut pageant? Kalau dari pengalaman sih, aku nggak tahu ini bisa disebut pageant atau enggak. Jadi di Jogja sendiri, waktu kuliah aku pernah ikut di Mas Diajeng Kota Jogja. Kebetulan puji Tuhan jadi Diajeng favorit Kota Jogja. Tapi mungkin kalau ke pageant, ini pertama kali national competition yang aku ikutin. Jadi Dan menang. puji Tuhan, ini ada ya gift lah dari Tuhan. Tapi ini benar-benar pengalaman pertama aku ketemu banyak putri-putri dari Indonesia dengan ketatnya apa ya, penilaian dan juga kegiatannya selama karantina. Ini first experience aku dan puji Tuhan bisa dijalani dengan baik. Luar biasa. Tapi kamu sebelumnya kan kalau di Mas Diajeng itu juga kompetisi serupa ya, tapi Iya, kalau bisa Mir. kita bilangnya, cuman mungkin tidak se-pageant itu ya, Iya, benar. tidak se ngondek pageant mungkin ya bahasanya kali ya. Iya. Nah tapi kamu bisa dapat ketertarikan pertama mau ikut Putri Pariwisata gimana? Disuruh, diajak atau gimana? Lebih ke kesadaran diri aja sih. Aku memang setelah ikut di Mas Diajeng, aku kan ada join sebuah modeling school. Nah, dari aku berkegiatan itu aku merasa apa yang bisa aku achieve dari aku belajar modeling ini, dan aku lihat bahwa platform yang relate adalah pageant gitu kan. Nah, tapi aku nggak mau ikut pageant yang sembarangan gitu loh Kak, karena aku ingin mendapatkan achievement yang sesuai sama value aku. That's why aku belajar lah. Dari 2021 aku mencari kira-kira platform apa yang relate sama value dan juga pekerjaan aku. Aku bekerja sebagai arsitek dan aku merasa pekerjaanku ini sejalan lah dengan bidang pariwisata. That's why I choose Putri Pariwisata Indonesia. And senang banget ternyata Putri Pariwisata juga kasih kesempatan aku, Eljon kasih kesempatan aku untuk bergabung bareng keluarga Putri Pariwisata Indonesia. Luar biasa sebagai pemenang ya. Puji Tuhan lagi ya Kak. Oke, Bener. berarti ini bisa kita bilang suatu perjalanan ya, bukan sesuatu yang coba-coba juga Iya, ya. enggak, ini nggak coba-coba. Berarti ini akhirnya kamu berlabuh di Putri Pariwisata. Iya. Semoga nanti kedepannya banyak hal-hal baru yang bisa mendongkrak perjalanan Iya. hidupnya terus ya. Amin. Oke, dari kamu awalnya ikut modeling school, modeling agency, Iya. ya itu kemudian ke beauty pageant, beda nggak sih? Aku sebenarnya introvert. To be honest, Masa? aku introvert really. Oke. Jadi aku memang dari segi sosial media mungkin kelihatan nggak terlalu aktif. Tapi aku merasa setelah join pageants, apalagi setelah dikasih kepercayaan untuk menjadi Miss Tourism Universe 2024, aku merasa aku harus influence dan juga lebih sharing ke others terkait kegiatan aku dan advokasi aku gitu. Aku punya advokasi Kembara Nusantara, dan satu hal yang aku merasa aku harus improve dan belajar adalah untuk bersosial media dan membuka diriku untuk sharing ke orang lain. Itu yang berbeda lah dari aku yang dulu dan setelah aku menjadi Miss Tourism Universe gitu. Oke, tapi kita mau dengar lebih banyak juga nih. Tadi kan kamu punya advokasi yang memang udah kamu jalani. Yes, Kenali Nusantara. Kembara Nusantara. Kembara Nusantara. Benar. Apa tuh?
Jadi Kembara Nusantara ini lahir memang aku bentuk sebelum aku mengikuti Putri Pariwisata Indonesia. Tapi kegiatannya itu sudah aku jalani sejak 2022 semenjak aku menjadi arsitek. Jadi aku join ke yayasan namanya Uma Nusantara. Di situ kegiatannya adalah membangun rumah adat di pelosok Indonesia. Jadi aku sudah terlibat di beberapa pembangunan. Salah satunya yang barusan aku kerjakan di 17 Agustus yang lalu itu ke Saburai Jua, NTT. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat adat. Kita mencoba merestorasi, membangun kembali rumah-rumah adat yang beberapa sudah hancur atau sudah punah gitu ya. Kita kembalikan lagi, kita hidupkan lagi supaya arsitekturalnya itu terjaga, terlestarikan, dan ternyata impact-nya besar. Itu juga berpengaruh ke ekonomi mereka, kehidupan sosial mereka. Ya itulah kenapa lahirlah Kembara Nusantara dari pengalaman aku membangun Indonesia. Aku merasa bahwa generasi muda tuh bisa banget loh untuk move, kita doing action untuk berkontribusi ke Indonesia melalui apapun bidangnya gitu. Luar biasa, keren sekali. Thank you. Semoga dengan gelar baru ini juga bisa memperkuat apa ya kegiatan kamu bener. untuk ambil bagian dalam membangun negeri. Betul banget. Ini impactful banget sih Kak, dengan terpilihnya aku merasa aku bisa reach lebih banyak orang untuk ku ajak berkontribusi untuk Indonesia. Thank you so much untuk Aljon karena kesempatan ini. Luar biasa. Oke, Ros, kamu kemarin pas di kompetisi juga dapat gelar intelijensia ya? Iya, puji Tuhan ya. Gimana tuh perasaan kamu? Dapatnya double lagi dengan gelar yang sangat luar biasa. Iya. Aku agak kaget sih sebenarnya waktu di-announce Putri Pariwisata Indonesia Intelijensia itu sebenarnya yang disebutkan Daerah Istimewa Yogyakarta. For a while, aku nggak notice kalau aku tuh DIY. Jadi kayak aku cuman smiling aja ke audiens gitu. Terus kayak, loh, aku DIY. Terus ya aku terpilih dan aku nggak tahu sih karena aku cuman selama karantina kan I just being myself aja Kak. Jadi kalau ditanya A, aku mencoba menjawab A. Kalau ditanya B, aku menjawab B dan mungkin juri melihat itu dan menilai itu. So thank you Dewan Juri sudah menilai saya dengan sangat baik. Terima kasih. Kamu nggak ada bisik-bisikin Dewan Juri kan? Aduh, nggak ada dong. Nggak ada ya? Aman, clear. Aman ya? Clear. Oke. Ya, kita juga pasti sangat mempercayakan Dewan Juri ya. Mata Dewan Juri tidak pernah salah menemukan Ros yang sangat luar biasa ini. Thank you. Nah, terus kamu sebagai arsitek kesehariannya ya? Benar. Tinggal di Jakarta saat ini ya? Yes. Nah, gimana setelah kamu selesai kompetisi? Bahkan mungkin sebelum kamu selesai kompetisi kan artinya kamu meninggalkan pekerjaan kamu untuk skala prioritasnya kompetisi waktu itu. Kita 1 minggu lebih full day. Itu bagaimana? Apakah semuanya kamu bisa manage dengan baik untuk time managementnya? Bahkan sekarang kamu ternyata menang juga. Gimana? Kamu self management dan time managementnya agak kelabakan gak sih? Puji Tuhannya kantor aku itu sangat suportif dengan kegiatan ini karena align ya sama-sama di bidang pariwisata. Jadi aku cuti 1 bulan. 1 bulan dan dikasih izin, thank you banget principal aku. Jadi karena karantinanya seminggu ya Kak ya, tapi preparationnya kan aku harus balik Jogja dan take video dan lain-lain, itu aku sparekan 1 bulan. Jadi memang setelah karantina selesai, of course 1 minggu kemarin ini aku harus adaptasi lagi dengan schedule dan pekerjaan yang aku tinggalkan. Jadi memang langsung lah ketimbun dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Tapi aku senang banget karena teman-teman di kantor aku sangat suportif. Mereka bahkan nonton ke Bogor kemarin ber-17. Anak kantor ber-17 support aku. Dan di pekerjaan mereka juga saling backup. Jadi not a big problem. Tapi memang adalah fase transisi sekarang yang aku harus sesuaikan lagi antara jadwal aku bekerja dan jadwal aku nantinya akan
duty sebagai Miss Tourism Universe gitu kan. Luar biasa. Berarti sangat suportif sekali ya Iya, lingkungan suportif pekerjaannya. banget. Nah, tapi kalau bicara support seperti ini, tentunya kan kamu kalau ikut kompetisi ini melibatkan banyak pihak Iya. ya. Nah, dari sekian banyak persiapan yang kamu lakukan menuju Putri Pariwisata Indonesia, lalu siapa sih orang-orang yang paling penting? Mungkin kamu ada yang mau nyampaikan, mau ngasih shout out buat mereka yang sudah support kamu di Putri Pariwisata, dan siapa sih orang yang bukan berjalan di belakang kamu tapi di samping kamu nih, ngegandeng kamu untuk keperjalanan kamu sebagai seorang pageant sekarang? Kalau aku memang ikut Putri Pariwisata ini kan inisiatif pribadi, tidak disuruh orang lain dan lain sebagainya. Jadi proses awal itu aku create team. Jadi untuk video dan lain-lain itu aku reach out teman-teman aku yang sekiranya sesuai lah dengan tim yang aku butuhkan untuk mempersiapkan. Nah, jadi tim inilah yang support aku dari nol sampai puji Tuhan terpilih sekarang. Tapi the biggest support that I get itu dari orang tuaku pastinya. Orang tuaku tuh tidak mengenal pageant at all, tapi mereka mau belajar. Ini a bit sad, tapi bener-bener orang tuaku tuh nggak tahu pageant tuh apa, tapi mereka mau mengerti semua prosesnya. Aku harus take video dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tuh standby temenin aku di saat aku tahu mereka punya kesibukan lain. Dan aku pernah sampai takut banget sebenarnya sebelum karantina. Ini a secret tapi aku sempat nggak berani untuk berangkat. Why? Karena aku merasa teman-teman yang lain tuh preparationnya tuh lebih siap gitu loh, Kak. Cuman aku ngobrol lah sama orang tuaku sebelum aku berangkat. Aku bilang, aku nggak ada ekspektasi untuk winning gitu. Aku nggak ada ekspektasi untuk winning, so whatever that will happen in this competition, I just want to enjoy it gitu. Dan at the coronation night, if I don't get anything, if I just being okay lah, aku end up sebagai Putri Pariwisata Daerah Istimewa aja without any new title atau new SAS. Aku cuman bilang ke orang tuaku, please celebrate anything that happened that night gitu lah. Dan jadi biggest supportnya tuh dari orang tuaku, karena orang tuaku bener-bener kalau di Jawa bilangnya nerimo ya, nerimo. Aku maunya, aku tiba-tiba ikut pageant, tapi aku tidak merasa optimal gitu. Mereka tuh selalu kasih aku, encourage aku lah, ya udah do your best aja. Kita nggak ada pressure untuk harus jadi A, harus jadi B, you have to be the best. Enggak, karena ya gitulah. Ini agak panjang ya jawabannya, tapi ya ini agak sensitif for me, karena support itu yang menguatkan aku untuk berkompetisi ini. Oh my god. Thank you banget untuk bapak, ibu, untuk adik-adikku, kakakku, buat teman-temanku. Bener-bener aku nggak bisa sendirian gitu loh tanpa mereka. So if you ask me about the support that I get, ya pasti dari orang-orang itu gitu. Luar biasa. Thank you banget. Thank you so much untuk semua orang-orang yang sangat luar biasa menemani dan mendukung ya perjalanan. Terus kita tepuk tangan dulu dong sahabat Eljon. Ya seperti tadi berarti mereka adalah orang-orang yang bukan hanya mendukung dari belakang ya, Ros, ya, tapi di samping kamu jalan bersama ya. Jadi perjalanan ini bukan hanya sekedar perjalanan dari Ros, tapi banyak orang. Luar biasa. Dan itu suatu hal yang kita consider kamu as a lucky person. Ya, mempunyai orang-orang yang sama mendukung itu, kamu adalah orang yang beruntung, Ros. Karena banyak pasti perjalanan kamu yang nggak cuman seru-serunya aja, pasti ada sometimes kamu ngerasa feeling down, feeling low. Benar banget. Yang sering banyak orang bilang tuh
ya at least kamu nggak sendirian. Iya. At least aku ngejalanin nggak sendirian, apapun situasinya ya. So thank you so much untuk keluarga, orang tua, dan juga seluruh tim dari Rose yang sudah melahirkan bintang seperti Rose saat ini. Thank you. Semoga Rose semakin bersinar dengan Amin. cahaya-cahaya yang diberikan oleh banyak orang. Amin. Sehingga Rose bisa menyinari banyak orang juga. Amin. Amin banget. Oke, Rose, perjalanan ini pasti sangat menginspirasi banyak orang juga kan di sana, di luar sana. Mungkin yang juga nonton kita nih, sahabat-sahabat Eljon, juga ingin mengejar mimpi atau mungkin mencoba hal-hal baru. Rasanya ingin melakukan sesuatu juga yang buat mereka deg-degan. Tapi mereka mungkin takut sendirian atau mungkin ngerasa mereka, aduh kayaknya aku nggak akan menang, atau mungkin down juga, bahkan mungkin seperti Rose pengalamannya sampai pengen nggak mau berangkat tadinya ya karena down. Mungkin ada beberapa kalimat yang mungkin Rose bisa bagikan ke teman-teman sahabat Eljon sehingga Rose akhirnya yang dari tadinya nggak mau berangkat akhirnya mau berangkat dan bisa bersinar seperti sekarang. Pertama banget, jangan takut mencoba. Karena mungkin kalau aku nggak coba untuk daftar, aku nggak akan ada di posisi ini. Dan jangan percaya kalau kamu tuh terlalu tua atau kamu tuh terlalu kurang, misalnya dinilai kurang sesuai sama kualifikasi. You just do whatever you want to do and you want to try. Karena kita nggak akan tahu sebenarnya di mana rezeki kita atau apa yang akan menanti kita di masa depan. My motivation in life gitu ya Kak, aku selalu bilang lakukan semuanya dengan kasih. If you do with your heart, the result is just following gitu. Kita jangan fokus ke resultnya, tapi fokus ke prosesnya and trust your God kalau dia akan menyempurnakan kekurangan kita dengan kuasanya. Jadi I always believe the process. Even aku pernah down, tapi aku percaya kalau I give my best, Tuhan akan bantu aku dan akan berikan yang terbaik. But kita juga harus selalu yakin apapun hasilnya, misalnya in this competition ya, winning or not, ini tuh jalan yang memang sudah ditakdirkan untuk kita. Maybe something bigger akan disediakan untuk kita di kedepannya. That's my spirit. I hope orang bisa memahami ini. Memang prakteknya nggak gampang ya Kak ya. Ini butuh banyak perjalanan, tapi it's really helped me in this competition gitu Kak. Luar biasa, exactly. Tapi setuju sekali karena semua perjalanan itu pasti ada prosesnya. Namanya bertumbuh kan kita dari bawah ya, bukan dari atas. Iya betul. Itu. Dan juga melibatkan Tuhan itu penting ya, Ros ya. Karena bener. cuma Tuhan yang bisa membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil gitu. Bener banget. Oke, jadi mesti percaya diri dan juga percaya dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Luar biasa, keren sekali Ros. Semoga ini semangat ini bisa terpercik ke sahabat-sahabat Eljon yang sekarang lagi juga lihat program kita sekarang ya Ros ya. Semoga juga bisa termotivasi. Apapun yang kegiatan dan juga mungkin apapun yang ingin kalian lakukan, just do it. Just do it, just try it. Oke. Kemudian Ros, kamu kalau kemarin pada saat kompetisi Putri Pariwisata Indonesia kan, dari kamu sendiri juga sudah mention kalau memang kamu berusaha menjadi diri kamu sendiri, ikuti semuanya. Tapi yang namanya kompetisi kan tetap mesti sadar kompetisi nih Ros ya. Gimana nih buat ngebalancein tetap jadi diri kita sendiri, tapi kita masih tetap ikut kompetisi sesuai dengan standar dan kualifikasi yang dicari dari ajangnya itu seperti apa menyelaraskannya, Ros? Aku merasa ini harus dimulai dari awal ya Kak ya. Kita harus, that's why penting banget kita harus mempelajari kompetisinya seperti apa, value penyelenggaranya seperti apa. Dan karena pekerjaanku dan juga value dari kompetisi ini, Putri Pariwisata Indonesia dan juga Eljon itu selaras, jadi it's not very hard for me gitu untuk membawa diriku supaya bisa sesuai dengan kriteria putri yang diinginkan oleh misalnya Putri Pariwisata gitu. Pasti kita tahulah ada kualifikasi tertentu dan ada tujuan seorang putri nantinya untuk winning tuh kontribusinya apa. Nah, di sini kan pariwisata. Jadi karena memang diriku adalah pelaku pariwisata, aku hanya mencoba memberikan yang terbaik aja dan ternyata disambut baik juga oleh panitia dan juga dewan juri. Bukan tentang
aku mencoba menjadi apa yang mereka minta, cuman aku lebih menampilkan the best version of myself yang sekiranya sesuai lah dengan nantinya tujuan dari value yayasan ini. That's how I do. Ya, jadi menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat juga ya. Iya, bener. Empan-papan lah ya. Kita tahu di mana kita berada, disitulah kita menampilkan versi diri kita. Ya, Gitu. jadi memang semuanya juga ada, ya semua sudah Ada dirancang, tempatnya. udah porsinya nih. Kalau si Rose memang harus ikut ini dan memang Iya, tempatnya harus nih gitu ya. bener. Oke, terus kita di tahun 2024 juga selaras dengan pemilihan kamu Putri Pariwisata Indonesia 2024. Berkonjungsi dengan Hari Pariwisata Sedunia, menyemarakan Hari Pariwisata Sedunia, Yayasan Eljon Indonesia mengadakan Putri Pariwisata dengan tema Tourism and Peace. Sejalan juga dengan tema World Tourism Day Sedunia. Nah, gimana kamu mengimplementasikan atau mengartikan tema Tourism and Peace ini? Oke, sebenarnya ini sama kayak Q&A aku. Sama ya? Iya. Oke. Waktu itu deg-degan, jadi kurang maksimal lah jawabnya. Jadi kalau aku bisa bilang tourism and peace ini tuh tema yang pas banget di momen ini, Kak, karena kita tahu lah di Indonesia maupun di dunia secara luas lagi banyak konflik lah antar suku, antar kepercayaan dan lain-lain. Sebenarnya dunia pariwisata itu kan dunia yang erat dengan kehidupannya, Kak, ya. Kalau nggak ada faktor safety atau keamanan, pasti pariwisata nggak akan gerak gitu. And that's why aku merasa tourism and peace ini sangat tepat digaungkan untuk momen-momen sekarang. Kita masih recovery dari COVID dan di tengah banyaknya peperangan ataupun kekerasan gitu ya. Peace ini sesuatu yang perlu kita coba wujudkan lagi di dunia pariwisata. Dan berdasarkan pengalaman aku nggak bekerja hanya dengan aku dari Jogja, aku nggak hanya bekerja dengan masyarakat Jogja. Aku ke NTT, aku ke Sumatera, aku ke Kalimantan, aku bertemu berbagai macam Suku, individu budaya, ya. Dengan berbagai latar belakang. Dan satu hal yang aku tuh bener-bener aku pelajari dan aku realize bahwa specifically di Indonesia, kita tuh punya satu culture, satu beliefs yang sama, yaitu tentang sinergi dengan alam, dengan leluhur, dengan sesama manusia, dan dengan Tuhan. Nah, relasi yang sinergi ini, itu kan bentuk dari respect dan juga peace itu. That's why aku merasa di Indonesia sendiri, tema tourism and peace itu sangat pas dan sangat cocok untuk tema tahun ini. Luar biasa. Dan itu juga secara tidak langsung Rose sendiri yang juga berprofesi sebagai arsitek sudah berkontribusi ya menggaungkan secara nyata di lapangan tourism and peace. Seperti yang Rose bilang sudah membangun di NTT, di Jogja, salah sini kamunya itu salah satu bentuk pembangunan kontribusinya Rose yang juga melibatkan begitu banyak lapisan masyarakat, individu, latar belakang, budaya ya. Iya, benar. Luar biasa. Bahkan ketika kalian berkumpul seluruh finalis Putri Pariwisata saja, kita sudah bisa bilang itu salah satu women empowerment yang bersatu di satu kompetisi tapi saling dukung. Benar. Yang juga dari background budaya berbeda-beda ya. Benar. Luar biasa. Jadi mungkin ini menjadi apa ya? Hal baru, insight baru juga untuk kita, sahabat Eljon yang juga menyaksikan bahwa kita juga harus ambil bagian dan bahkan setiap hari juga kalau kita lihat di kacamata yang lebih jelas lagi, kita tuh sudah menjalankan persatuan antar budaya ini. Kita ada Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Dan itu yang harus kita terus gaungkan di dunia pariwisata juga. Banyak atraksi-atraksi budaya yang bisa kita tampilkan. Benar. Oke, terus kemudian kemarin pada saat kamu ikut pemilihan Putri Pariwisata Indonesia, tentu kan banyak juga nih finalis-finalis lain yang juga mempunyai spirit, punya energi, punya semangat yang juga 45 gitu ya. Nah, kalau bicara kamu ikut kompetisi tapi dinamika aja sama yang lain, tapi sempat gak sih ngerasa, aduh kayaknya saingan aku ini ada yang kuat banget nih gitu. Aku nih kayaknya masuk gak ya gitu ya? Atau kamu udah ngerasa kayaknya aku akan masuk nih melihat chance kamu ketika kompetisi terakhir? Oke, kemarin ya in this batch
Putri Pariwisata Indonesia 2024, aku mau apresiasi semua kontestan dulu nih, semua finalis, karena mereka tuh punya keunikan, punya nilai plusnya masing-masing. Aku sempat insecure nih Kak, karena waktu preparation kan aku melihat social media campaign-nya mereka, dan aku merasa setiap individunya tuh punya nilai plusnya sendiri. Terus setelah ketemu pun mereka sangat ramah ya dengan culture-nya masing-masing gitu. Dan aku merasa semuanya kuat, tapi pastikan ada yang dinilai kan nggak cuman dari A, B, C aja, ada banyak faktor lah yang dinilai. Aku nggak bisa sebutin si A yang paling kuat, si B yang paling kuat, karena di masing-masing bidang tuh ada yang menguasai gitu. Dan itu pun tercermin dari title yang mereka masing-masing dapatkan. So, I believe semua title yang mereka dapatkan itu mereka deserve it, dan memang sesuai dengan value diri mereka gitu sih. Luar biasa. Jadi kalau bisa kita bilang, batch ini kayaknya kalian masih adem-adem ayem aja, nggak sampai jamak-jamak kan? Enggak kayak, kok, nggak sampai gunting-gunting gaun kan? Enggak ya? dong, Maksudnya enggak dong. ya? Kita Enggak, ya? clear ya. Kan peace. Yes, oke. Kita- Selain itu juga gelar title crown cuma 1 tahun. Iya benar. Tapi Tapi pertemanan family, teman, Bisa ya, itu long sepanjang last masa. kan. Luar Benar. biasa. Thank you so much, Rose. Semoga you ini pembicaraan kita bisa menjadi insight-insight juga untuk sahabat Eljon semua yang menyaksikan, dan juga menjadi semangat untuk kita ambil bagian juga untuk membangun pariwisata khususnya Yes. Indonesia. Terakhir nih Rose, menutup seksi kita hari ini, mungkin ada closing statement untuk Rose bagikan ke sahabat Eljon, entah itu tentang semangat Iya. sebagai perempuan muda, anak muda yang juga ingin berkarya dan berkarir. Silakan Rose. Oke, buat sahabat Eljon di rumah, first aku pengen say thanks gitu untuk semua support dan juga doa yang diberikan. Tapi kalau kita bicara tentang pariwisata nih, aku sebagai Miss Tourism Universe 2024, aku mau sampaikan bahwa kita sebagai generasi muda, ayo lebih kenali budaya bangsa kita. Aku tahu tren sekarang mungkin akan lebih gengsinya lebih bagus lah kalau kita berlibur ke luar negeri atau dapat barang branded dari luar. Tapi cobalah untuk aware dengan potensi dan juga pariwisata kita di Indonesia, karena ini nggak kalah, semua produk lokal. I believe kita lagi berkembang, kita lagi mencoba memberikan kualitas yang terbaik, support UMKM, dan cobalah berkelana, mengembara ke Nusantara, karena cara kita untuk mencintai budaya kita sendiri itu adalah dengan melihat, merasakan, dan juga terlibat langsung dalam masyarakat. Jadi, kalau dapat kesempatan, cobalah untuk semaksimal mungkin berkontribusi untuk Nusantara. That's how I love Indonesia, and I believe ini juga bisa jadi salah satu cara kalian untuk belajar mencintai Indonesia. Luar biasa. Thank you so Thank much, you. Rose. Thank you so Semoga much. ini bisa menjadi pecikan semangat untuk kita semua juga ya. Lebih mengenali Nusantara Benar, kita lebih juga, ambil bagian dan juga ayo Iya. mulai dari sekarang Mulai gitu ya. dari sekarang, benar-benar. Karena kita nggak tahu nih kalau kata Rose, pintu apa yang akan ada terbuka Iya, di depan benar, nanti di setiap benar. perjalanan yang kita Betul. ambil. Thank you so much, Rose. Semoga you. kita bisa bertemu lagi dan juga terus menginspirasi kita semua ya. Dengan perjalanan kamu, semoga titel baru ini juga bisa membuat kamu bertemu pintu-pintu rezeki yang besar di luar ya. Amin. Thank you banget Kak Bagas. Oke sahabat Eljon, terima kasih telah menyaksikan Eljon Celebrity di sesi Indonesia Pageant Talk bersama Roselina yang juga merupakan pemenang dari salah satu Putri Pariwisata Indonesia 2024 dengan gelar Miss Tourism Universe Indonesia 2024. Nah, jika Anda ingin terus menyaksikan pageant talk lainnya, terus saksikan kita hanya di Eljon TV dan juga di YouTube channel Eljon Media. Untuk itu saya Bagas Daripada bersama I'm Roselina Arisangsekar, Miss Tourism Universe 2024. Oke, kita pamit undur diri, sampai jumpa. Bye. Halo Sobat Eljon, saya John Angelina, Miss Chinese World 2023 First Runner Up. Gimana, udah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. See you!